Mohon perhatian Bupati Puspa di tempat acara. Mohon perhatian, acara pada saat ini dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita kalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hadirin yang kami hormati, akan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Yang Maha Esa. Pada hari ini, Kamis 5 Januari 2023, acara pengambilan sumpah janji jabatan penjabat kepala desa se-Kabupaten Poso tahun 2023 dimulai. Diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, mengawali kegiatan kita pada saat ini, untuk itu patutlah kita panjatkan doa bersama. Doa pada saat ini akan dipimpin oleh Kepala Bimas Kristen Kementerian Agama Kabupaten Poso dengan hormat Bapak Lantomawo Bujalimba Istihah Imtihah. Disilahkan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ibu Bupati yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, marilah di senja ini mengawali acara pengambilan sumpah jabatan penjabat kepala desa. Sejenak kita akan datang di hadirat Tuhan, menyatakan syukur kita kepadanya di dalam doa. Kita akan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Dan perkenankan saya akan memandu doa ini secara iman Kristen. Kita berdoa. Di senja yang indah ini, kami datang di hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan, mempersembahkan pujian syukur kepada-Mu atas kasih dan anugerah-Mu. Kami boleh menikmati kehidupan di tahun 2023 ini, menyaksikan keajaiban dan kemuliaan Tuhan yang memahkotai perjalanan hidup kami. Dan seiring dengan itu, hari ini Kamis 5 Januari 2023
agenda pemerintah daerah Kabupaten Poso melaksanakan pengambilan sumpah dan janji jabatan penjabat kepala desa. Karena itu, menyadari hidup kami ada di dalam tangan kasih-Mu, kami datang memohon Tuhan akan memberkati acara ini. Ibu Bupati Poso yang akan melaksanakan pelantikan, beri kuat oleh Tuhan, diberi hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan untuk dapat melaksanakan pengambilan sumpah ini. Terlebih dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kasih dan berkat Tuhan akan menyertai dia, sehingga semuanya tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Penjabat kepala desa yang akan diambil sumpah dan janjinya di petang ini, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong, hikmat dan urapan Tuhan akan berlaku atas mereka, sehingga kata-kata sumpah dan kata-kata janji tidak hanya sekedar hiasan di bibir, tetapi mereka akan maknai dalam tindakan dan perbuatan, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, disertai rasa takut kepada Tuhan. Semua pejabat, kepala OPD yang hadir dalam acara di petang ini diberkati oleh Tuhan serta sekalian kami, sehingga sama-sama kami akan melangkah dalam sebuah kepastian, menjalani hidup, melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami bersama di daerah yang kami cintai, Kabupaten Poso. Sehingga kami bersama akan melihat dan menyaksikan kemuliaan Tuhan, akan melihat kehidupan yang damai dan aman di Kabupaten Poso yang sama-sama kami cintai. Seluruh rangkaian acara pengambilan sumpah dan janji saat ini, kami hanya pertaruhkan kepadamu. Kami percaya kasih-Mu ada menaungi kami semua di ruangan ini. Kami akan menyaksikan setiap mujizat Tuhan dalam setiap untaian doa yang kami persembahkan kepadamu. Ampuni kami dari salah dan dosa kami, sebab hanya dengan pengampunan-Mu Tuhan akan memberi arti dan makna hidup, tugas pekerjaan tanggung jawab yang kami akan jalani dan laksanakan selama Tuhan memperkenankan kami hidup di tengah-tengah dunia ini. Ini doa kami, ini pengharapan kami, dan ini acara pengambilan sumpah dan janji kami bawa dan serahkan kepadamu di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus, Muhalis kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya persiapan pengambilan sumpah yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Poso. Tentang pengangkatan penjabat kepala desa pada Kecamatan Lores Selatan dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bupati Poso menimbang A sampai C, mengingat 1 sampai 6, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat Saudara Iwan Tobenu ST, NIP 1978-0329 2007-01-1011 sebagai penjabat kepala desa pada Kecamatan Lores Selatan. Kedua, tugas utama penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 adalah menjalankan roda pemerintahan desa dan memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dan melaporkannya kepada bupati melalui camat. Ketiga, masa jabatan penjabat kepala desa
terhitung sejak ditetapkannya surat keputusan ini dan berakhir sampai dengan dilantiknya kepala desa yang definitif atau digantikan penjabat kepala definitif yang baru. Keempat, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Poso pada tanggal 30 Desember 2022, Bupati Poso Verna GM Ingriwang ditandatangani dicap. Keputusan Bupati Poso nomor 188-0140-2023 tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Bupati Poso menimbang A sampai C, mengingat 1 sampai 5 memperhatikan surat camat sebagaimana terlampir dalam lampiran 2 tanggal 5 Desember 2022 perihal usulan penjabat kepala desa. Memutuskan, menetapkan ke-1, memberhentikan dengan hormat saudara-saudari sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dari tugas dan jabatannya sebagai kepala desa dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdiannya kepada pemerintah daerah Kabupaten Poso dan masyarakat. Kedua, mengangkat saudara-saudari sebagai penjabat kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran 2. Ketiga, lampiran 1 dan lampiran 2 sebagaimana diktum ke-1 dan diktum ke-2 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, tugas utama sebagaimana dimaksud diktum ke-2 adalah menjalankan roda pemerintahan desa, memfasilitasi terselenggaranya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dan melaporkannya kepada bupati melalui camat. Kelima, masa jabatan sebagaimana diktum ke-3 terhitung mulai tanggal surat keputusan ini ditetapkan sampai dengan dilantiknya kepala desa yang definitif atau digantikan dengan penjabat kepala desa yang baru. Keenam, keputusan bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Poso pada tanggal 5 Januari 2023. Bupati Poso Verna GM Ingriwang ditandatangani dicap. Lampiran 1 keputusan Bupati Poso tentang pemberhentian kepala desa dan pengangkatan penjabat kepala desa nomor 188.0140/2023 tanggal 5 Januari 2023. Ke-1, Octavianus P. Baja, Kepala Desa Tampe Madoro. Kedua, Irwan A. Sepatundu, Kepala Desa Tagolu. Ketiga, Simun P. Lapangoyu, Kepala Desa Maliuko. Keempat, Yetidian A. Meronco STH, Kepala Desa CP. 5. Yosep Palango, Kepala Desa Bategencu. 6. Ambo Saka, Kepala Desa Masamba. Ke-7, Michael Tumangkeng, Kepala Desa Saatu. Ke-8, Umar Daeng Setuju, Kepala Desa Tokorondo. 9. Rustam Banano, Kepala Desa Tambarana. Ke-10, Kasim Haji Patu, Kepala Desa Tumora. 11, Yosias Panjopu, Kepala Desa Sangginora. 12, Tairas Bajaji, Kepala Desa Pantango Lemba. 13, I Ketut Sunalis Muadi STH, Kepala Desa Pada Lembara. 14, Robert Arumpone, Kepala Desa Mayoa. 15, Purnomo, Kepala Desa Bangunjaya. 16, Agus Oka Prianto, Kepala Desa Uranosari. 17, Karisma Koela, Kepala Desa Salukaya. 18, Sudirman Toha, Kepala Desa Mayakeli. 19, Efren Ponangge, Kepala Desa Dulumai. 20, Alfrianto Penyami, Kepala Desa Tiu. 21, Soldi Yosef Asnawi, Kepala Desa Pancasila. 22, Jans Tosaleko SE, Kepala Desa Poleganyara. 23, Feberman Tabingke, Kepala Desa Korobono. 24, Yusni Manjarara, Kepala Desa Tindoli. 26, Hermanto Oa, SST, Kepala Desa Barati. 27, Hans Bernard Tosingde, Kepala Desa Salindu.
28 Sun Biulu, Kepala Desa Sulewana. 29 Amir Sarema, Kepala Desa Welincu. 30 Yosefat Madoli, Kepala Desa Bulili. 31 Solideo Gratisia, Kepala Desa Badangkaya. Lampiran 2, Keputusan Bupati Poso tentang pemberhentian Kepala Desa dan pengangkatan penjabat Kepala Desa nomor 188.40/0140/2023 tanggal 5 Januari 2023. 1. Ropo Sowolino, jabatan penjabat Kepala Desa Tampe Madoro. Kedua, Desmond S. Pada, penjabat Kepala Desa Tagolu. 5. Desni Peoni, penjabat Kepala Desa Maliupo. 4. Hans Y. Monina, penjabat Kepala Desa Sepe. 5. Salma Larija, penjabat Kepala Desa Bategencu. 6. Hasbullah, penjabat Kepala Desa Masamba. 7. Rustam Latang, penjabat Kepala Desa Saatu. 8. Rastam A. Malik, penjabat Kepala Desa Tokorondo. Ilham Yunus S.E., penjabat Kepala Desa Tambarana. 10. Ilman Daeng Mataru SH, penjabat Kepala Desa Tumura. 11. Leni F. Lagarinda, penjabat Kepala Desa Sangginora. 12. Yosia Panjopu SP, penjabat Kepala Desa Pantango Lemba. 13. Cornelis PH Masuru SE, penjabat Kepala Desa Pada Lembara. 14. Usber Purede, penjabat Kepala Desa Mayoa. 15. Wan Sutar Hadi, penjabat Kepala Desa Bangun Jaya. 16. Yans Yesin Andoro, penjabat Kepala Desa Uranosari. 17. Bonifasius Patodo, penjabat Kepala Desa Salukaya. 18. Franz Ferdinand Toi, penjabat Kepala Desa Mayakeli. 19. Victor M. Sanjaya Sianturi SE, penjabat Kepala Desa Dulumai. 20. Lanto M. Koihi, penjabat Kepala Desa Tiu. 21. Pati Nixon Tangapo Esos, penjabat Kepala Desa Pancasila. 22. Henry Tumonggi, penjabat Kepala Desa Poleganyara. 23. Yandrius Lakiu Esos, penjabat Kepala Desa Korobono. 24. Yoksan Bintin Jaya, penjabat Kepala Desa Tindoli. 25. Hermanto Batu Rangka, penjabat Kepala Desa Tolambo. 26. Alfilus Alu, penjabat Kepala Desa Barati. 27. Alfred Moemba, penjabat Kepala Desa Salindu. 28. Hermin Mira, penjabat Kepala Desa Sulewana. 29. Ferdianto Baresi, penjabat Kepala Desa Uelincu. 30. Arman Kaose, penjabat Kepala Desa Bulili. Dan 31. Jibrail Madoli, penjabat Kepala Desa Badangkaya. Bupati Poso Perna Gem Intriwang, ditandatangani dicap. Penjabat kepala desa yang akan diambil sumpah disilakan mengambil tempat didampingi rohaniawan penguku sumpah. Bupati Poso berkenan mengambil tempat, hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat kepala desa se-Kabupaten Poso oleh Bupati Poso, kata-kata pendahuluan sumpah dan naskah sumpah. Baik, sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah dan janjinya?
Menurut agama apa? Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah dan janji yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan selamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Sumpah dan janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah dan janji ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah dan janji ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang penuh, dengan kemauan yang sungguh-sungguh, serta dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, tirukan dengan hikmat ucapan saya kata demi kata. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagi yang beragama Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah. Mewakili dari agama Islam, Bapak Ilham Yunus, Desa Tambarana, didampingi rohaniawan pengukuh sumpah, disilakan ke meja penandatanganan. Selanjutnya, mewakili dari agama Kristen, Bapak Handri Tumonggi, Desa Poleganyara, dan Bapak Iwan Tobenu ST, Desa Pada. Rohaniawan pengukuh sumpah disilakan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, penyematan tanda pangkat dan tanda jabatan oleh Bupati Poso.
Selanjutnya, marilah kita ikuti dan dengarkan bersama sambutan Bupati Poso yang kami hormati, Ibu Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwang. Disilahkan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabea Petubunaka. Yang kami hormati rekan-rekan Forkompimda Kabupaten Poso atau yang mewakili. Yang kami hormati pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Poso. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Poso. Yang kami hormati para pimpinan instansi vertikal yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para asisten dan staf ahli Bupati. Yang kami hormati para pimpinan OPD pemerintah daerah Kabupaten Poso. Yang kami hormati para camat dan unsur pimpinan kecamatan yang hadir pada kesempatan ini. Terima kasih para camat hadir bersama dengan kita. Yang kami hormati para kepala desa yang telah menyelesaikan masa baktinya. Ada yang masih hadir? Boleh saya lihat kalau masih ada yang hadir? Kepala desa yang sudah selesai masa baktinya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda yang hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para pejabat Kades yang baru saja dilantik beserta dengan keluarga yang mendampingi, serta Bapak Ibu hadirin sekalian, juga yang tidak lupa yang kami hormati rekan-rekan wartawan baik media massa maupun media cetak yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa hanya atas perkenannya sehingga pada sore hari ini kita semua dalam keadaan yang baik, masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk kita dapat berkumpul dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan penjabat kepala desa se Kabupaten Poso. Hadirin sekalian, mengawali sambutan saya mengucapkan selamat kepada para penjabat Kades yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya. Saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Dinas PMD serta para camat dan semua pihak yang telah aktif ikut ambil bagian dalam proses seleksi dan pengajuan usulan penjabat kepala desa. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang pemerintahan daerah secara jelas telah menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu. Wewenang tersebut adalah untuk mengatur warga dan mengurus kepentingan komunitas berdasarkan asal-usul dan istiadat setempat. Selain itu juga desa mempunyai posisi sebagai bagian dari NKRI, kesatuan terkecil yang mempunyai hak otonomi untuk mengatur sendiri daerahnya. Dengan kewenangan otonomi yang dimiliki, pemanfaatan potensi desa secara efektif dan efisien, kepemimpinan Kades yang profesional, dan sumber daya manusia aparatur desa yang berdaya saing diharapkan mampu memberikan yang terbaik bagi kemajuan desanya, karena esensi dari manajemen pemerintahan desa yang efisien dan efektif adalah bagaimana desa dapat membangun dengan memanfaatkan secara tepat segala potensi dan sumber daya yang dimiliki untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan tentu saja untuk memajukan desa dan tetap dengan berpedoman, ini harus Bapak Ibu ingat, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun hanya menjadi penjabat, tetapi Bapak Ibu juga wajib gitu ya menemukan apa yang menjadi potensi di desa masing-masing, kemudian mengelola, kemudian melakukan perencanaan, kemudian melakukan pemanfaatan-pemanfaatan yang ada, mengatur APBDes dengan baik, dengan terukur,
ya. Jangan karena hanya penjabat mungkin dipikir sementara gitu ya, tetapi tidak secara terukur mengelola keuangan desa. Ya, saya berharap jabatan yang diberikan ini benar-benar digunakan dengan baik secara terukur dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat di desa, Bapak Ibu semua. Bapak Ibu sekalian, era keterbukaan informasi dan kemajuan teknologi informasi membawa konsekuensi pada pelaksanaan pemerintahan di semua lini yang menunjang pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Kehadiran teknologi menjadi suatu tantangan kita. Ya, teknologi memberikan hal yang positif, memudahkan kita, tetapi ada suatu tantangan juga dalam kita menjalankan tugas pemerintahan. Semua aparatur perlu beradaptasi. Kita dituntut beradaptasi, harus menyesuaikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan kondisi saat ini. Yang pasti nanti pada saat Bapak Ibu masuk di desa, semuanya sudah serba berbasis aplikasi, gitu ya. Sudah jarang yang manual. Adapun boleh kita double aplikasi, kemudian kita juga perketat dengan manual, gitu ya. Jadi tolong segera menyesuaikan diri, ya. Kalau kemampuan sendiri silakan diukur. Kalau mampu melaksanakan, mengoperasikan IT itu silakan. Tetapi kalau dirasa kemampuannya tidak mumpuni, ya, meng-hire atau mengambil orang yang benar-benar dianggap mampu, ya, agar diberdayakan dan mampu mengurus nanti ya semua administrasi dan segala macam yang pengurusan di desa agar tidak ketinggalan. Karena kalau tidak mampu menyesuaikan dengan kemajuan teknologi, ya pasti pelaporan, realisasi, dan lain sebagainya, desa tersebut akan tertinggal, berimbas kepada tentunya pelayanan yang ada di desa masing-masing. Jadi sekarang kita tidak bisa ditawar lagi. Semua jajaran pemerintah harus punya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penguasaan teknologi informasi. Selain itu sangat penting bagi setiap aparatur mengikuti perkembangan dan perubahan regulasi di tingkat pusat sehingga tidak ketinggalan dalam pelaksanaan program-program pelayanan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan di tengah tantangan hambatan yang semakin kompleks ke depan. Jadi selain tadi menguasai IT, menguasai teknologi, kita juga harus mampu mengikuti perkembangan dan perubahan regulasi. Aturan-aturan di negara kita, di daerah kita terus-menerus diupdate, terus-menerus diperbaharui. Ya, mungkin tahun lalu Bapak Ibu tahu aturannya seperti ini. Ternyata tahun ini sudah berbeda. Jadi tolong rajin bertanya, rajin mengupdate, buka website-website tentang desa, buka aturan-aturan tentang dari Kementerian Desa dan lain sebagainya. Banyak berkonsultasi mungkin dengan para pendamping-pendamping desa, ini juga sangat penting. Tetapi jangan hanya didengarkan saja pendapat orang. Nah, pendapat kadang menyesatkan. Yang paling penting Bapak Ibu harus baca, melihat sendiri aturan tertulisnya seperti apa, sehingga kita tidak disesatkan. Banyak saya temui pada saat ada kesalahan, saya tanya, kenapa lakukan itu? Soalnya katanya begini Ibu, katanya si ini begini. Nah, siapa nanti yang jadi salah? Bukan mereka yang bilang-bilang itu yang akan menanggung akibatnya, tapi diri kita sendiri yang akan tanggung akibatnya. Saya pun sebagai bupati, ya, mendengar banyak masukan dari berbagai pihak, tetap harus saya cross-check sendiri dengan membaca dengan mata saya sendiri. Ya, atau mendengar aturan rekamannya dengan telinga saya sendiri. Karena apa? Tanggung jawab ada di bahu kita. Ya, kita tidak bisa menyalahkan orang lain, si ini, si itu, perangkat desa saya yang salah bilang, dia yang salah kasih tahu, dia salah susun, tidak ada hal seperti itu. Gitu ya. Jadi pada saat menjadi penjabat, tanggung jawab ada di pundak kita. Pada saat bersedia diangkat menjadi penjabat, berarti tahu ada konsekuensi beban kerja yang akan bertambah ya di pundak Bapak Ibu semua. Sehingga saya berharap yang sudah saya lantik hari ini tentu saja dapat memberikan performa yang baik. Gitu ya. Jangan kambelu-belu. Ode Ibu matu amo. Gitu kan kiranya tidak ada alasan kalau merasa tidak mampu, merasa sudah tua, merasa sudah tidak bisa, sampaikan ya secara gentleman. Saya tidak mampu. Tugas ini berat. Saya takut mengecewakan pimpinan atau malah membawa masyarakat desa nanti tertinggal, gitu ya. Silakan, kami menghargai, kami apresiasi hal seperti itu. Tetapi kalau tetap punya semangat, ya ingin maju, ingin berkembang, ingin berbenah, masih ingin belajar, masih ingin memberikan yang terbaik untuk desanya, silakan. Kami juga menunggu ya peran serta
ya, karena sudah dilantik tentu saja hari ini, kami berharap ada peran-peran signifikan yang tentu saja Bapak Ibu berikan. Ya, di tengah-tengah tahun 2023 ini mungkin kita dengar banyak tantangan, bilang mau resesi ekonomi, ada kenaikan harga, inflasi, ada Bapak Presiden bilang 2023 diprediksi gelap, tuh ya. Nah, tantangan tersendiri juga untuk desa, ya. Kemudian keterbukaan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan khususnya perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan di desa harus senantiasa ditonjolkan. Jadi betapa penting keterbukaan informasi, betapa penting kita berani untuk diaudit, ya. Kita berani mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita tahu pada saat kita masuk APBD sudah tersusun, saya pelajari seperti ini APBD saya. Gitu kan? Jangan duduk langsung kerja tanpa kita tahu. Lihat dulu apa yang di depan kita, baca APBDes. Kalau masih kurang paham, kumpul perangkat desa, diskusikan. Kemarin siapa yang susun ini? Ayo dijelaskan bersama-sama ini seperti apa. Kumpul timnya, perkuat tim di sana, perangkat desa, BPD dikumpul. Gitu kan? Sehingga bersama-sama punya satu kemauan yang baik. Ya, dipercayakan menjadi penjabat di desa berarti adalah dipercayakan untuk mengelola dan mengawal dengan baik pemerintahan secara sementara ini sambil kita menunggu nanti ya pemilihan kepala desa. Nah, betapa penting keterbukaan informasi. Ya, kalau tidak terbuka, kan ada keterbukaan informasi biasanya disuruh pasang baliho tentang laporan keuangan dan lain sebagainya, program-program desa. Nah, itu harus dilakukan. Sehingga apa? Tentu saja dengan terbuka seperti itu akan mendorong tumbuhnya iklim demokrasi di kalangan masyarakat. Kita jangan alergi kalau ada protes, kalau ada kritik, kalau ada saran. Karena memang ini eranya sudah seperti itu, gitu ya, era demokrasi. Tentu saja kritik yang membangun yang kita terima. Kalau ada yang dengan cara anarkis, jangan. Harus kita proses, kita laporkan ya kalau yang seperti itu. Kita bina mereka supaya tidak melakukan. Jadi iklim demokrasi kita harap bisa tumbuh dengan adanya keterbukaan informasi nanti pada pemerintahan yang Bapak Ibu pegang masing-masing. Yang pada gilirannya juga kita berharap akan mendorong partisipasi yang luas dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat desa, mendorong warga desa juga untuk ikut aktif ya dalam pembangunan yang ada desa, dan pada ujungnya juga bagi saya itu juga adalah betapa penting keterbukaan ini agar menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Kalau masyarakat sudah percaya, mereka tidak akan negatif thinking. Kalau masyarakat sudah percaya, tidak akan sembarang menuduh, tidak akan bilang ini itu. Karena apa? Oh, kalau kades berani terbuka, gitu kan? Berarti yang dilakukan benar, berarti tidak takut salah, gitu ya. Berarti kadesnya berjalan lurus. Nah, itu betapa penting keterbukaan informasi. Bapak Ibu Saudara sekalian, para penjabat kades yang sudah dilantik, memang Bapak Ibu tidak punya janji politik ya selama ini karena bukan tidak ikut prosesnya. Tetapi berbagai permasalahan di desa juga menjadi tanggung jawab Bapak Ibu semua sepenuhnya sampai dengan nanti yang akan terpilih kepala desa berikutnya, desa definitif pada pemilihan kepala desa serentak di tahun 2023 ini. Kita belum tahu pastinya di bulan apa gitu ya, tetapi tentu saja ada kewajiban moral Bapak Ibu semua walaupun tidak berjanji politik dulu, tetapi kewajiban moralnya adalah untuk mengawal dengan baik pembangunan yang ada di desa. Proses perencanaan pembangunan di desa nantinya harus dituangkan dalam musrembang desa dan RAPBDes, dimusyawarahkan dan diputuskan bersama, direncanakan bersama, dikerjakan bersama, dan dievaluasi bersama. Program pembangunan desa juga harus diselaraskan dan disinergikan dengan 7 pilar program prioritas pemerintah daerah. Nah, 7 pilar program prioritas saya harap Bapak Ibu para penjabat kades juga nanti kalau pulang bisa dibaca-baca, cari di internet, di website atau nanti tanya di Bapeda di sini memang tempatnya yang menyimpan itu, sehingga tahu persis apa yang menjadi 7 pilar atau 7 program prioritas atau apa yang menjadi 7 pilar visi misi pemerintah daerah Kabupaten Poso. Ya, di situ juga ada program-program unggulan. Ya, yang mungkin Bapak Ibu dengar, kesehatan gratis, BPJS gratis, komite gratis, santunan duka, UMKM bangkit mandiri, insentif, wifi gratis dan lain sebagainya, gitu ya. Itu semua ada tertuang ya di dalam visi misi pemerintah daerah yang juga nanti harus diselaraskan dengan RAPBDes.
Hadirin sekalian yang kami hormati, pada momen ini juga saya ingin menyampaikan dan ingin menitipkan serta menekankan kepada penjabat kepala desa yang baru dilantik. Pertama, tugas utama saudara-saudari adalah mempersiapkan, kemudian mengawal dan mensukseskan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai terpilihnya kepala desa definitif. Ini yang utama ya. Kehidupan berdemokrasi memungkinkan kita nanti mungkin ada perbedaan pendapat, ya, berbeda pilihan. Karena tahun 2023 KPU Bawaslu sudah akan memulai tahapan-tahapan untuk pemilu pilkada serentak, kemudian pemilihan umum secara serentak. Ya, sudah akan dimulai di tahun 2023 ini, sehingga pasti sudah akan mulai terlihat gitu ya pola-pola yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Tetapi saya berharap ini tidak membuat kita saling bertentangan satu dengan yang lain. Penjabat kepala desa harus mampu menyatukan masyarakatnya. Meskipun pada saat pilkades nanti berbeda pilihan juga nanti yang akan terjadi, di tahun ini juga pilkadesnya, mari kita jadikan perbedaan itu sebagai kekuatan dalam memberi motivasi ke arah yang lebih baik demi kesejahteraan seluruh masyarakat. Para kades saya harap memberikan contoh, gitu ya. Banyak saya temukan di sini di Kabupaten Poso kalau berbeda pendapat, kalau ketemu di acara sosial kemasyarakatan, tidak mau bertegur sapa. Nah, ini adalah hal atau cara-cara yang bagi saya tidak benar, kurang baik, gitu ya. Karena apa? Kita mau berbeda pilihan secara politik, apakah pilihan kepala desa kemarin, atau apakah pilihannya kepada bupati kemarin, tetapi sebenarnya ini tidak melunturkan rasa persaudaraan kita. Saya pun sendiri pernah mengalami hal seperti itu ya Bapak Ibu gitu. Tetapi kadang mungkin ada suatu waktu kita masih bisa menghindar gitu kan. Namanya juga masih manusia. Daripada ketemu muka bengkok gitu kan, lebih baik menghindar tidak ketemu. Masih ada bagusnya. Tetapi bagaimana jika memang apalagi Bapak Ibu kades ini kan bertemu dengan orang yang tidak disuka, harus berjabat tangan. Tetapi kemudian tidak mau mengulurkan tangan. Nah, ini saya pernah bertemu langsung dengan yang seperti ini, gitu kan? Nah, disinilah kita dituntut untuk mampu memberikan contoh. Perasaan pribadi kita tidak boleh kita kedepankan pada saat kita sedang menjadi pemimpin. Ya, kalau tidak jadi pemimpin, kalau cuma di rumah tidak punya tanggung jawab, tidak disumpah, mungkin orang masih memaklumi, gitu ya. Tetapi saya berharap kalau kita sebagai pemimpin memberikan contoh, gitu ya. Berbeda pilihan politik, mungkin berbeda pilihan apapun, atau pernah baku salah apa di kampungnya, atau batas desanya, batas pekarangan rumahnya. Tetapi kita selalu akan memberikan contoh bahwa pada saat kita di acara-acara sosial kemasyarakatan, acara-acara pemerintahan, ya, rasa kenegaraan itu, walaupun cuma kades, tetap saya bilang, sifat kenegarawan kita harus kita tunjukkan ya kepada masyarakat, sehingga ini menjadi contoh dan teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita saja pimpinan-pimpinan tidak menunjukkan hal seperti itu, maka masyarakat akan mencontoh. Sehingga yang paling utama yang tadi ingin saya ingatkan adalah bagaimana mulai tahun 2023, 2024 ini ya para kades harus memperlihatkan ya contoh yang baik kepada masyarakat. Kedua, apapun latar belakang kita, apapun jabatan kita semua adalah satu keluarga besar, pemerintah daerah Kabupaten Poso dengan visi dan misi yang sama. Jadi mari kita tingkatkan kebersamaan, selalu saling koordinasi, bersinergi sebagai teamwork, segera lakukan konsolidasi dengan seluruh perangkat desa, gitu ya. Segera lakukan konsolidasi dengan BPD atau LPM-nya dan tokoh-tokoh yang ada di desa sebagai mitra kita untuk bersama-sama membangun desa serta berkoordinasi dengan unsur TNI Polri yang ada di desa terutama dalam menghadapi perhelatan pilkades yang akan datang. Selain itu, saudara juga perlu menggalakkan upaya pemberdayaan seluruh komponen yang ada di desa, baik kelembagaan kemasyarakatan maupun warga masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga akan mendorong terwujudnya kemandirian desa, baik dari aspek sosial maupun aspek ekonomi. Ketiga, segera melaksanakan tugas administrasi bersama jajaran, budayakan tertib dalam penggunaan aset desa, lakukan serah terima aset desa dengan penjabat yang lama, laksanakan tata kelola keuangan desa yang transparan, efektif dan akuntabel sesuai dengan visi misi yang tertuang secara teknis dalam APBDes.
Keempat, guna mengingatkan kita semua sebagaimana pelantikan hari ini, saudara-saudari Bapak Ibu telah diambil sumpah dan terikat dengan aturan. Kita harus berorientasi pada tingkat kepuasan publik. Menjadi penjabat kepala desa, apa yang menjadi ukuran kita adalah bagaimana kepuasan masyarakat atau bagaimana kepuasan publik. Bapak Ibu sekalian adalah pelayan publik dan bukan pihak yang dilayani. Saya ingatkan sekali lagi agar kita memberikan servis yang terbaik bagi masyarakat kita. Layanilah masyarakat dengan sepenuh hati, setulus hati, bukan dengan sesuka hati, tetapi tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Sebab kita juga terikat tentu saja dengan aturan. Kalau ada yang bilang, Bapak, Ibu, Kades, torang bikin ini, tapi tidak ada masuk dalam perencanaan, tolong dijelaskan dengan baik kepada masyarakat. Karena kadang masyarakat masih belum paham. Sama kepada saya juga, Ibu, lihat ini so rusak, tolong bulan depan so boleh dibuat. Nah, saya bilang, ya sekarang berbeda dengan zaman dulu. Ya, zaman dulu hari ini Bupati lihat, minggu depan so bisa jadi itu. Seperti itu kan, kecuali berbeda kalau emergensi, kalau bencana, ya ada tentu saja BTT untuk menanggulangi itu. Nah, tetapi kalau hal-hal yang kita lihat kemasyarakatan tidak bisa serta-merta kita merubah perencanaan. Kenapa? Itu akan menjadi temuan di kemudian hari, Bapak Ibu. Tentunya sekarang negara kita, daerah kita semuanya sama di semua kabupaten. Gitu ya, semuanya harus mengikuti perencanaan yang ada. Jika ada pun penyesuaian, nanti akan kita sesuaikan. Mungkin di perubahan atau kesempatan-kesempatan yang lain sesuai dengan aturan. Jangan langsung bilang tidak bisa sambil marah-marah, ya, karena mereka tidak paham. Kita harus memberikan penjelasan kenapa ini belum bisa diakomodir, karena memang ada tahapan-tahapan dalam pemerintahan. Hatinya orang bilang so harus dibikin ini, gitu kan? Tapi tidak masuk dalam perencanaan, gitu ya. Nah, akhirnya yang harus kita lakukan apa? Kita menunda untuk sementara. Ya, kita tunda sementara untuk kita akomodir dalam perencanaan yang berikutnya. Karena apa? Kita terikat dengan aturan. Nanti kita akan diaudit, kita akan diperiksa. Sama, Bapak Ibu demikian. Kami juga pemerintah daerah demikian. Ya, Bupati juga tetap masih diperiksa dan diaudit. Sehingga prinsip kehati-hatian ya harus benar-benar kita terapkan sesuai dengan aturan. Selain itu, pemerintah berkomitmen memberantas segala bentuk pungutan liar, pungli. Kemarin sudah ada cyber pungli, ya namanya cyber pungli, dan juga kita harus memberantas gratifikasi. Kami tegaskan kepada Bapak Ibu sekalian agar tidak melakukan hal tersebut, baik atas nama diri sendiri, atas nama pemerintah daerah, apalagi mengatasnamakan pimpinan. Sebab sanksi hukumnya jelas. Saya juga mengingatkan kepada kita sekalian agar kita menjaga nama baik, kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan, baik itu dari camat maupun kami pemerintah daerah, ya kepada Bapak Ibu sekalian agar tetap dijaga. Nama baik dijaga, kemudian etika juga agar diperhatikan pada saat menjabat. Norma-norma kesusilaan juga terlebih lagi diperhatikan. Karena akhir-akhir ini kita melihat banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, gitu ya, yang menimpa para kepala desa maupun sekdes maupun perangkat desa. Sehingga saya harapkan kepada Bapak Ibu ASN yang baru hari ini kami lantik menjadi penjabat kepala desa agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Tidak melakukan praktek kekerasan terhadap masyarakatnya. Kalau ada masyarakat yang agak nakal atau agak bersuara keras, tolong sabar dan tolong menjelaskan dengan baik, bukan dengan main hakim sendiri. Kemudian tolong diperhatikan juga, hugel-hugel dan lain sebagainya tidak boleh terjadi. Setuju ya Bapak Ibu? Hubungan terlarang, hubungan gelap, cinta lokasi tidak boleh terjadi. Karena apa? Kadang masuk di ruang lingkup kerja yang baru, bukannya fokus bekerja, ketemu orang baru, setiap hari lembur sampai malam, cinlok jadinya. Akhirnya apa? Jadi buah bibir di tengah masyarakat. Ya kan, yang saya sampaikan ini fakta, kenyataan yang terjadi. Tidak ingin menyindir siapapun, tetapi sebagai pejabat, ya tentu saja kita semua harus memahami hal tersebut. Ya, apalagi Bapak Ibu ASN berada dalam wewenang kami ya, baik Pemdes maupun BKPSDM nanti. Akan ada sanksi yang jelas jika para penjabat melakukan hal demikian. Ya, jadi kami ingatkan sekali lagi, kami mengangkat dengan penuh hormat kepada Bapak Ibu, sehingga banyak tanggung jawab, ya banyak hal yang ingin kami titipkan kepada Bapak Ibu, termasuk tadi menjaga norma kesusilaan
ya, dan norma-norma yang baik di tengah-tengah masyarakat. Kemudian pada kesempatan ini saya juga menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala desa yang telah menyelesaikan masa baktinya dan mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama ini. Jasa dan pengabdian saudara-saudari merupakan wujud dharma bakti kepada bangsa dan negara, serta tanah poso tercinta yang tentu akan menorehkan sejarah untuk diingat oleh masyarakat dari generasi ke generasi. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, sudah cukup panjang yang sudah saya uraikan. Paling terakhir kepada Bapak Ibu sekalian, para penjabat kepala desa, kami menitipkan seluruh masyarakat desa ke tangan Bapak Ibu sekalian, tentu saja dengan banyak harapan agar masyarakat disayangi, dicintai, dan tentu juga kami berharap agar pengelolaan keuangan desa, pengelolaan APBD yang ada di desa masing-masing, APBDes yang ada di tempat masing-masing agar dijaga dengan penuh dengan kehati-hatian. Dan kalau sudah ada pejabat desa yang mampu melakukan pencairan dana desa di tahap awal, nah ini juga berarti satu prestasi yang luar biasa. Berarti mampu berlari, mampu melakukan percepatan, mampu menyelesaikan dengan baik, ya, dengan situasi dan kondisi. Sekali lagi selamat untuk kita semua, ya, selamat mengabdi kepada Bapak Ibu semua. Tuhan kiranya menolong, menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita, dalam setiap pengabdian kita, untuk masyarakat, untuk daerah, untuk bangsa dan negara. Demikian Tuhan menyertai kita semua, puwe madonco kita pura-pura. Salam hormat kami untuk seluruh keluarga Bapak Ibu yang ada di rumah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom untuk kita semua. Om Santi 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 Om Tabea. Demikian sambutan Bapak kepada Ibu Dr. Verna Gladys Mary Inkiriwan, dan terima kasih. Baik.